Selamat datang di sebuah kisah yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah manapun. Kisah tentang sebuah desa yang terhapus dari peta, terasing dari dunia, dan tenggelam dalam kegelapan yang tidak pernah benar-benar diam. Desa itu bernama Desa Bersatu, sebuah tempat yang tidak pernah dialiri listrik sejak pertama kali berdiri. Di sanalah malam tidak pernah benar-benar berakhir. Di sanalah api dan cahaya dianggap sesuatu yang berbahaya. Dan di sanalah suara-suara dari hutan sering terdengar lebih dekat daripada suara manusia. Malam di desa itu bukan sekadar gelap. Malamnya hidup. Ia bergerak, bernafas, dan diam-diam mengamati. Orang-orang luar tidak pernah memahami mengapa penduduk desa enggan tinggal di luar rumah setelah matahari terbenam. Mengapa tidak ada satupun lampu minyak di depan pintu? Atau mengapa anak kecil dilarang menatap ke arah hutan terlalu lama? Namun jawabannya sederhana. Ada sesuatu di dalam gelap. Dan sesuatu itu tidak suka jika desa itu bersinar. Disinilah perjalanan kita dimulai. Pada malam ketika suara asing terdengar dari balik hutan. Ketika angin membawa bau tanah yang baru terbelah. Dan ketika seorang pemuda bernama Adit, tanpa sengaja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di balik pintu dunia lain. Bersiaplah, karena di Desa Bersatu, gelap bukan sekadar tidak adanya cahaya. Gelap adalah peringatan. Di ujung hutan lebat di Sumatera Barat, ada sebuah kampung tua bernama Desa Bersatu. Desa itu punya keanehan yang membuat penduduk sekitar tak pernah berani mendekat setelah matahari terbenam. Sejak pertama dibangun, listrik tidak pernah bisa masuk ke desa itu. Bukan karena belum dipasang, bukan karena jalur kabel rusak. Tapi, setiap alat listrik yang dibawa ke sana selalu mati, seolah disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Bahkan petugas PLN yang pernah mencoba memasang tiang di perbatasan desa, hilang satu orang dan tidak pernah ditemukan. Sejak itu, Desa Bersatu hanya mengandalkan lampu minyak dan obor sebagai penerang, membuat suasananya selalu berada dalam kegelapan yang tua dan pekat, seperti tak pernah disentuh cahaya modern. Adit, seorang mahasiswa semester akhir yang sedang membuat tugas dokumenter, memilih desa tersebut sebagai objek liputan. Alasannya sederhana, kalau nggak ada listrik, harusnya jadi cerita yang unik, mungkin bisa viral. Namun Adit tidak tahu, desa itu bukan sekadar tidak dialiri listrik. Desa itu menolak cahaya, dan kegelapan di sana punya nyawanya sendiri. Adit ditemani dua temannya, Bima dan Rara. Saat mereka tiba di batas desa, mereka melihat sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, seolah ada garis tak terlihat yang memisahkan dunia mereka dengan dunia lain. Begitu kamera digital Adit diarahkan ke dalam desa, layarnya langsung bergaris dan mati total. Ah, mungkin baterainya low, pikir Adit. Tapi ketika dia coba menyalakan lampu senter HP, cahayanya bergetar, lalu padam seperti ditiup dari kejauhan. Hanya satu benda yang masih menyala. Lampu Petromax tua milik seorang nenek yang sedang berdiri menunggu mereka di gerbang desa. Nenek itu membawa wajah yang pucat dengan mata yang seperti tak pernah berkedip. Dia berkata perlahan, "Kalian bertiga masuk, tapi jangan sampai keluar setelah maghrib. Di sini, yang bukan penduduk, sering disangka milik mereka." Rara menelan ludah. "Mereka itu siapa, Nek?" Nenek itu tidak menjawab. Dia hanya menyalakan Petromax-nya lebih terang, lalu berkata, "Kalau cahaya padam, jangan buka mata. Apapun yang kalian dengar, jangan ditanggapi." Adit menertawakan ucapan itu, mengira hanya mitos desa.
Tapi Bima merasa bulu kuduknya meremang sejak pertama melangkah masuk. Mereka disambut Pak Jaya, kepala desa bersatu. Rumahnya gelap, hanya diterangi satu lampu minyak yang berayun lembut. Adit mulai bertanya soal listrik dan kehidupan desa, mencatat semua dalam buku tulis karena kamera tak berguna. Pak Jaya bicara pelan. Desa ini dulu dialiri listrik. Tapi sejak malam itu, sejak kegelapan mengambil korban pertama, seluruh cahaya tak mau tinggal di sini lagi. Rara mengangkat wajah. Korban pertama. Apa yang terjadi, Pak? Pak Jaya menelan ludah, tangan kirinya bergetar. Kegelapan di desa kami bukan hanya kurang cahaya. Ia adalah makhluk. Ia hidup dan ia lapar. Adit tertawa kecil, tapi terhenti ketika lampu minyak tiba-tiba menjadi redup, seperti ditekan sesuatu dari atas. Sebuah bisikan muncul dari sudut ruangan yang gelap. Ada cahaya baru. Rara langsung memegang tangan Bima. Adit menatap sudut itu dengan mata membesar. Pak Jaya berteriak, "Jangan dilihat, terlambat." Adit melihat sepasang mata gelap yang mengambang di sudut ruangan. Tidak memiliki wajah, tidak memiliki tubuh. Hanya dua bola mata yang terendam kegelapan pekat. Mata itu menatap Adit seperti sedang menilai apakah dia layak dimiliki. Tiba-tiba lampu minyak meledak kecil, ruangan menjadi gelap total. Bima menjerit, Rara menangis. Adit memanggil nama mereka, tapi suaranya seolah hilang ditelan gelap. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki, tapi seperti banyak, bukan satu. Pelan, teratur, mengelilingi mereka. Dan kemudian suara itu membisik, "Kalian bukan penduduk sini. Tapi kalian membawa cahaya dari luar. Cahaya harus padam." Adit merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, berbentuk jari namun terasa seperti asap. Dia mencoba membuka mata, namun suara Pak Jaya sebelumnya menggema di kepalanya. "Kalau cahaya padam, jangan buka mata." Adit tak tahu apakah pintu di belakangnya masih ada. Dia tak tahu apakah teman-temannya masih di situ. Kegelapan itu terasa hidup, merayap, mengambil. Dan malam di desa bersatu baru saja dimulai. Kegelapan yang memenuhi rumah kepala desa terasa seperti kabut yang menempel di kulit. Tidak ada cahaya apapun, bahkan cahaya bulan pun seolah enggan masuk. Adit berdiri kaku. Napasnya terdengar pelan, berusaha menenangkan diri. Di sampingnya, entah di mana, terdengar bisikan Rara yang gemetar. "Adit, Bima mana?" Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah pelan, menyeret, seolah kaki itu tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Pak Jaya berbicara dengan suara rendah, nyaris tidak terdengar. "Jangan buka mata. Cahaya terakhir sudah padam. Mereka sedang berjalan, mencari siapa yang berani melihat mereka." Detik berikutnya, sesuatu menepuk lantai kayu di depan Adit. Suara itu terlalu berat untuk seekor hewan, tapi terlalu cepat untuk manusia. Lalu kegelapan itu seperti berbisik dari segala arah. "Ada satu yang membuka mata tadi, yang menantang, yang melihat kami." Adit langsung membatu. Dia sadar, suara itu sedang berbicara tentang dirinya. Pundaknya kembali disentuh sesuatu yang dingin. Tak ada wujud, hanya tekanan, seperti jari yang terbuat dari asap. Adit menggigit bibir, menahan teriakan. Rara terisak, tapi Adit tidak bisa menolong. Pak Jaya menahan napas lalu berkata, "Kalian dengar apapun, jangan balas. Kalau kalian menjawab, itu artinya kalian bersedia ikut bersama mereka." Tiba-tiba, suara seret yang berat memenuhi ruangan. Seperti tubuh besar yang dipaksa merangkak di lantai. Sesuatu merayap mendekat.
Dan suara itu kembali berbisik, "Yang melihat kami, akan kami ambil dulu." Seketika lantai bergetar kecil. Adit merasakan sebuah angin dingin menerpa wajahnya. Lalu suara napas pelan, panjang, berada persis di depan hidungnya. Adit bisa merasakan keberadaannya, tapi dia tahu, dia tidak boleh membuka mata. Namun kegelapan itu seperti tahu perintah kepala desa. Ia mulai memancing. Suara lembut menyerupai suara ibunya berkata, "Dit, buka mata, nak, ibu di sini." Adit langsung pucat. Itu suara yang ia hafal sejak kecil. Pak Jaya tiba-tiba berteriak, "Jangan dengarkan. Itu bukan ibumu." Tapi suara itu berubah lembut, lebih dalam, lebih meyakinkan. "Kalau kamu tidak buka, ibu pergi selamanya, Dit." Adit menggenggam celana dengan gemetar. Jantungnya berdetak keras. Matanya berkedut, hampir ingin terbuka. Namun di tengah kekacauan itu, suara lain muncul. Suara Bima. Tapi, aneh. Jauh, berat, seperti berasal dari dasar sumur. "Adit, tolong." Tidak mungkin. Bima tadi berdiri di sampingnya. Kenapa suaranya seperti berasal dari perut bumi? Rara menjerit pelan, tapi suaranya seolah langsung disergap oleh gelap dan ditelan bulat-bulat. Lampu Petromax di luar rumah tiba-tiba menyala sendiri. Cahayanya merembes masuk melalui celah dinding. Kegelapan di dalam ruangan bergolak seperti air panas. Pak Jaya berteriak, lari ke arah cahaya. Sekarang, Adit membuka mata sepersekian detik, dan dia menyesalinya seumur hidup. Dalam kilatan cahaya dari Petromax di luar, dia melihat wujud itu. Sebuah bentuk besar seperti kabut manusia hitam tanpa wajah, dengan belasan tangan panjang seperti ranting, merayap dari lantai dan dinding. Tangan-tangan itu sedang membelit satu tubuh, dan tubuh itu adalah Bima. Namun Bima sudah tidak seperti manusia. Matanya hitam seluruhnya, mulutnya ternganga tanpa suara, seolah kegelapan itu sedang mengurasnya dari dalam. Adit menjerit dan langsung berlari ke arah pintu. Rara juga berlari, tersandung beberapa kali, menangis histeris. Pak Jaya mengejar dari belakang sambil membawa obor. Tangan-tangan hitam itu mencoba meraih mereka, memanjang, melengkung, seperti bayangan yang hidup. Begitu mereka menerobos keluar rumah, Petromax di luar tiba-tiba meledak, dan desa kembali tenggelam dalam kegelapan total. Di belakang mereka, terdengar suara itu tertawa, panjang, rendah, tak berwujud. "Satu sudah kami ambil, tinggal dua lagi." Adit menoleh, menempel ke dinding rumah tua itu. Napasnya satu-satu, keringat dingin membanjiri lehernya. Rara memegang tangannya erat, menangis tanpa suara. Pak Jaya berbisik dengan suara pecah, "Kita harus keluar dari desa sebelum tengah malam." Namun dari kejauhan, dari kedalaman desa yang gelap, terdengar lagi suara langkah. Bukan satu, banyak, mendekat, dan desa itu, yang tidak dialiri listrik, seolah sedang bangkit dan meminta bayarnya. Angin malam di desa bersatu berhembus pelan, tapi setiap hembusan terasa seperti membawa bisikan. Adit memegang tangan Rara erat-erat, sementara Pak Jaya berjalan di depan mereka, hanya berbekal obor kecil yang cahayanya berkedip tidak stabil. Cahaya obor itu, satu-satunya yang tersisa, seperti ditekan oleh kegelapan dari segala arah. Pak Jaya berkata lirih tanpa menoleh, "Kita harus menuju batas desa, sebelum sesuatu menyadari kalau kita sudah keluar dari rumah." Adit menelan ludah, pandangannya tidak lepas dari pepohonan yang hitam pekat. Di balik dedaunan, dia merasa seperti ada mata yang mengawasi, banyak sekali.
Rara berjalan sambil menangis tertahan. Sejak melihat Bima di belit kegelapan, suaranya seperti hilang. Mereka akhirnya sampai di jalan tanah memanjang yang menjadi jalur utama Desa Bersatu. Tapi jalan itu tampak berbeda dari saat pertama mereka datang sore tadi. Rumah-rumah yang tadinya berjajar kini terlihat lebih gelap, lebih tua, seperti bangunan kosong yang sudah lama ditinggalkan. Adit bergumam, Aku nggak ingat desa ini seseram ini. Pak Jaya menjawab pendek, desa ini berubah setelah maghrib. Yang kalian lihat siang tadi, bukan wujud aslinya. Tiba-tiba angin bertiup dari arah belakang. Dingin, berat, seperti ada sesuatu yang bergerak mendekat. Rara berhenti dan memeluk lengan Adit. Dedit, dengar suara itu. Suara itu pelan, dari kejauhan. Srek, srek, srek. Seperti banyak kaki menyeret pasir. Semakin lama semakin jelas. Semakin dekat. Adit menoleh ke belakang. Gelap total. Tidak ada apapun. Tapi tiba-tiba, sebuah suara muncul dari kegelapan, parau, seperti tenggorokan penuh pasir. Dit. Rara langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Suara itu bergetar dan terdengar patah-patah. Tunggu aku, Dit. Aku, dingin, sekali. Adit membeku. Itu suara Bima, atau setidaknya, pernah menjadi suara Bima. Tapi yang membuat darahnya benar-benar membeku adalah suara berikutnya. Kenapa kalian tinggalin aku? Pak Jaya berbisik cepat, jangan lihat ke belakang. Itu bukan teman kalian lagi. Namun suara itu berubah menjadi erangan panjang yang mengerikan. Dan dari ujung jalan, sesuatu muncul. Di kejauhan, perlahan-lahan terlihat sebuah sosok. Tinggi, tubuhnya kurus seperti kayu kering. Namun kepalanya menunduk tidak wajar, seperti tulangnya patah. Sosok itu berjalan terseret, tangan-tangannya terlalu panjang, kakinya menyeret tanah dan menyisakan jejak pekat. Ketika mendekat sedikit, Adit melihat wajahnya, dan jantungnya hampir berhenti. Wajah itu memang wajah Bima, tapi matanya kosong total. Mulutnya sobek sampai ke pipi, dan dari dalam mulut itu, bukan suara manusia yang keluar, tapi bisikan gelap. Cahaya padam bersama kalian. Sosok itu mulai berlari ke arah mereka dengan kecepatan tidak manusiawi. Rara berteriak, Adit lari. Pak Jaya menarik mereka berdua dan berlari menyusuri jalan desa secepat mungkin. Obor di tangan Pak Jaya bergoyang keras, hampir padam. Sementara di belakang mereka, suara langkah cepat dan seret seperti campuran manusia dan hewan semakin mendekat. Deu, srek, srek, srek. Cahaya yang hampir mati. Obor itu akhirnya menyala redup. Sangat redup, hanya beberapa detik lagi sebelum mati. Adit sadar sesuatu. Kegelapan seolah makin cepat bergerak setiap kali cahaya melemah. Pak Jaya mengumpat lirih. Kalau cahaya ini padam sebelum kita sampai ke gerbang desa, kita semua habis. Di depan mereka, akhirnya terlihat gerbang bambu Desa Bersatu. Tapi di saat bersamaan, obor di tangan Pak Jaya berkedip sekali, dua kali. Rara menjerit, Pak, itu padam. Obor itu mati, total. Dan seketika, kegelapan menutup mereka dari segala arah, seperti air hitam yang menenggelamkan. Adit hanya sempat mendengar suara Bima, atau makhluk itu, berada persis di belakang telinganya. Ketemu, kalian. Adit memejamkan mata keras-keras. Lalu, sesuatu menyentuh lehernya. Dingin, panjang. Bukan tangan manusia. Dan suara itu berbisik, satu lagi. Sentuhan dingin itu membelit leher Adit. Ia tak bisa berteriak,
hanya bisa merasakan sesuatu yang seperti tali basah melilit kulitnya. Rara juga menjerit, namun suaranya langsung tercekik, seolah tenggorokannya dicekik udara yang tidak terlihat. Kegelapan benar-benar penuh. Tak ada cahaya, tak ada arah, hanya dingin dan gema suara-suara yang bukan milik manusia. Tiba-tiba, dari tengah gulita, terdengar suara benturan keras. BRAAKKK. Pak Jaya menabrakkan sesuatu, entah kayu atau batu, ke lantai, lalu berteriak. Tutup mata, merunduk, jangan tunjukkan diri kalian. Adit merunduk, Rara memeluknya dari samping. Makhluk itu, entitas gelap yang menyerupai Bima, menggeram panjang, seperti terganggu. Kegelapan di sekitar mereka berputar, berubah arah, seolah bingung mencari siapa yang harus diambil. Dalam suasana kacau itu, tiba-tiba muncul seberkas cahaya sangat kecil dari arah gerbang desa. Cahaya seperti kilatan kuning, seperti lampu minyak. Seperti suara Petromax tua. Adit mencari suara itu sambil tetap memejamkan mata, berbisik. Ada yang nyalain, Petromax. Rara gemetar. Aku dengar juga, tapi siapa? Pak Jaya tersentak. Itu milik nenek penjaga. Dia satu-satunya yang masih punya cahaya suci. Cepat, menuju cahaya itu. Obor Pak Jaya memang mati, tapi cahaya kecil dari Petromax itu mulai membesar. Cukup untuk mengusir sebagian bayang-bayang yang mengejar mereka. Adit menarik Rara sambil merangkak, karena berdiri terasa mustahil. Makhluk itu mengejar, menyeret kaki panjangnya yang bengkok, berteriak dengan suara Bima, suara yang pecah dan tak utuh. Adit, kembali, gelap, punya, semua. Suara itu membuat bulu kuduk lurus. Teriakan itu tidak lagi terdengar seperti Bima. Lebih seperti suara manusia yang sedang dipaksa oleh sesuatu dari kedalaman gelap untuk bicara. Ketika mereka mendekati gerbang desa, sosok nenek penjaga terlihat berdiri dengan Petromax menyala terang. Cahaya itu, anehnya, tidak berkedip, stabil, kuat, tak terpengaruh oleh angin atau bayangan. Nenek itu berkata dengan suara rendah tapi tegas. Mundur, kalian yang berasal dari gelap. Ini cahaya leluhur. Kalian tidak boleh menyentuh jiwa mereka. Makhluk itu mengerang marah. Dan saat cahaya Petromax menyinari wujudnya dengan jelas, Adit dan Rara sempat melihat sesuatu yang menghancurkan hati mereka. Wajah Bima pucat, hampa, setengah hancur, bertumpuk dengan wajah lain-lain. Seperti puluhan wajah penduduk desa yang hilang, menyatu dalam kabut hitam itu. Wajah-wajah itu menjerit, tanpa suara, seolah meminta tolong. Tangan-tangan gelap itu mencoba mencapai mereka, tapi setiap kali menembus cahaya Petromax, wujudnya mendidih seperti air panas menyentuh daging. Adit menutupi wajahnya, hampir muntah. Nenek itu berteriak lagi, kembali ke tempat kalian. Ini belum waktunya kalian berkeliaran. Makhluk itu berusaha mendekat, tapi cahaya semakin besar, dan akhirnya, ia mundur cepat, seperti tertarik ke dalam kegelapan besar di tengah desa. Suara itu memudar, tapi meninggalkan satu kalimat. Belum selesai, satu lagi, akan milik kami. Lalu semuanya tenang, terlalu tenang. Adit, Rara, dan Pak Jaya akhirnya sampai di gerbang. Tapi saat mereka hampir melangkah keluar, nenek itu menghentikan mereka. Kalian tidak bisa keluar, belum sekarang. Adit terkejut. Apa maksud nenek? Kami harus pergi. Bima, dia. Nenek memotong dengan nada dingin. Satu sudah hilang, dan satu lagi sudah ditandai. Adit terdiam. Rara menatap Adit perlahan, wajahnya pucat. Pak Jaya menunduk, seperti menyesal.
Adit mencoba bicara, suaranya pecah. Satu lagi, siapa yang ditandai? Nenek itu mengangkat Petromax, cahayanya langsung memantul di wajah Adit. Dan nenek penjaga berkata dengan suara yang membuat darah Adit berhenti mengalir. Kau, nak, kegelapan sudah menempel padamu. Kau tidak bisa keluar dari desa ini tanpa membayar satu syarat. Adit menelan ludah. Syarat apa, Nek? Nenek itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa ketenangan sama sekali. Untuk keluar dari desa Bersatu, seseorang harus menggantikan tempatmu di dalam kegelapan. Rara langsung menutup mulut, hampir pingsan. Adit hanya bisa berbisik, apa yang harus aku pilih? Nenek itu menjawab pelan, menyeramkan. Pilihannya hanya dua, tinggal selamanya di sini, atau menyerahkan seseorang untuk diambil kegelapan. Kegelapan di belakang mereka mulai berbisik lagi. Dan cerita desa Bersatu baru masuk babak pengorbanan. Adit berdiri terpaku di depan gerbang desa Bersatu. Cahaya Petromax milik nenek penjaga memantul di tanah becek dan wajah-wajah pucat mereka bertiga. Angin malam berembus lirih, membawa suara-suara yang tidak terlihat, seperti langkah yang tak pernah sampai, dan bisikan yang tidak punya sumber. Adit menatap nenek penjaga dengan mata memerah. Apa maksudnya, seseorang harus menggantikan tempatku? Nenek itu memandang lurus tanpa berkedip. Kegelapan sudah menyentuhmu, nak. Kau telah melihat apa yang seharusnya tidak boleh dilihat. Sekarang kau adalah milik mereka. Rara langsung memegang tangan Adit. Nek, nggak bisa. Harus ada cara lain. Kita bisa keluar sama-sama, kan? Pak Jaya hanya menunduk. Kepalanya bergetar pelan. Nenek menjawab, kalian bertiga bisa keluar. Tapi yang tertandai hanya bisa selamat bila tempatnya digantikan seseorang yang lain. Suara itu terulang seperti gema dingin. Digantikan seseorang. Adit merasa dadanya menghimpit. Dari kejauhan, desa itu, yang tampak diam, mulai berbisik lagi. Pelan, lalu makin jelas. Tempat, ganti, tempat. Satu masuk, satu keluar. Dia milik kami. Adit menutup telinga, tapi suara itu terdengar dari dalam pikirannya. Rara menangis, bahunya bergetar. Pak Jaya mencoba menenangkan. Tidak ada yang ingin dikorbankan, tapi desa ini sudah begitu sejak dulu. Setiap kali ada yang tertandai, harus ada pengganti. Rara menatap Pak Jaya dengan marah. Kenapa desa ini kejam sekali? Pak Jaya mengangkat wajahnya yang lelah. Dulu, kami juga tidak mau. Tapi kalau tidak ada pengganti, seluruh desa akan diselimuti kegelapan selamanya. Semua penduduknya akan hilang. Adit meremas rambutnya sendiri. Jadi aku harus menyerahkan orang lain untuk mati. Untuk jadi bagian dari itu. Nenek menjawab datar. Bukan mati. Hanya tidak kembali ke dunia ini. Nenek mengangkat lampu Petromax setinggi dada Adit. Kalau kau menolak, kegelapan akan mengambilmu saat cahaya ini padam. Sekilas, Petromax itu seperti berkedip kecil, memperingatkan. Tiba-tiba dari dalam desa terdengar suara serak. Dit. Suara itu suara Bima. Tapi seperti tersiksa, seperti menahan jeritan. Jangan pilih siapapun. Lebih baik kau ikut kami. Rara menutup wajahnya. Adit merasakan tulang punggungnya bergetar ketakutan. Lalu suara lain muncul, lebih tua, lebih banyak, seperti ratusan manusia berbicara bersamaan. Pilih, atau semua gelap. Nenek kemudian berkata, waktu kalian tidak banyak. Sebelum tengah malam, keputusan harus diambil. Adit memandang Rara. Rara memandang balik,
dengan mata penuh air mata. Adit berbisik, suara terputus-putus. Aku nggak bisa korbankan orang lain. Aku nggak mau. Rara menangis keras. Tapi kalau kamu hilang, aku juga nggak mau, Dit. Jangan ngomong gitu. Pak Jaya akhirnya bicara. Ada satu cara lain. Tapi itu jauh lebih berbahaya. Adit langsung menatapnya. Apa saja, Pak, apapun. Asal aku tidak harus menyerahkan siapapun. Pak Jaya menarik napas dalam-dalam. Kau bisa memutus tanda itu dengan cara memasuk ke jantung desa bersatu. Adit mengerutkan dahi. Jantung desa ini. Pak Jaya mengangguk pelan. Tempat paling gelap. Tempat pertama kali kegelapan muncul. Tempat yang tidak pernah didatangi siapapun sejak puluhan tahun. Nenek menatap Pak Jaya tajam. Kau gila. Kalau dia masuk ke sana, dia tidak akan kembali. Tapi Pak Jaya melanjutkan. Di sana, jika dia mampu menahan tatapan para penghuni gelap dan menyalakan cahaya yang suci, tanda itu akan hilang. Adit tersentak. Tahan tatapan mereka. Cahaya suci dari mana? Aku nggak punya. Pak Jaya menunjuk Petromax di tangan nenek. Dari itu, cahaya leluhur. Satu-satunya yang kegelapan takutkan. Nenek memeluk Petromax itu. Wajahnya berubah seolah sedang menahan sesuatu. Aku tidak bisa memberikannya. Cahaya ini melindungi desa. Jika padam, semua akan mati. Adit maju satu langkah. Nek, tolong. Aku nggak mau korbankan siapapun. Berikan aku kesempatan. Nenek memalingkan wajah. Rara memegang tangan Adit, suaranya pecah. Adit, jangan, itu terlalu berbahaya. Adit menatap Rara dengan mata yang bergetar. Rara, kalau aku harus mati, aku mati. Tapi aku nggak akan serahkan orang lain. Bukan kamu, bukan siapapun. Cahaya Petromax tiba-tiba meredup sedikit, seolah memberi tanda waktu semakin mepet. Kegelapan di dalam desa bergolak seperti sedang menunggu keputusan. Nenek akhirnya membuka mulutnya perlahan. Kalau kau benar-benar ingin masuk ke jantung desa, ada syaratnya. Adit menatapnya tegang. Apa syaratnya, Nek? Nenek menjawab, kau harus masuk seorang diri. Dan kalau kau gagal, kau akan hilang selamanya. Bahkan namamu akan dilupakan dari dunia. Adit mengangguk pelan. Kalau itu satu-satunya cara, aku terima. Rara menjerit. Adit, jangan. Tapi keputusan itu sudah diucapkan. Dan dari arah dalam desa, suara ratusan bisikan tiba-tiba pecah bersamaan. Masuk, masuk, masuk. Kegelapan seperti membuka jalannya. Dan gerbang desa itu, yang tadinya terlihat sebagai jalan keluar, perlahan berubah menjadi pintu masuk ke kegelapan yang lebih dalam. Adit bersiap melangkah ke tempat di mana bahkan cahaya pun enggan hidup. Gerbang desa bersatu kini tampak berbeda. Bukan lagi gerbang bambu biasa, melainkan seperti mulut gua hitam yang terbuka perlahan. Kabut gelap merayap keluar, melingkari kaki Adit, seolah mengundang atau menelan. Rara menahan tangan Adit, tubuhnya bergetar hebat. Adit, tolong, jangan masuk. Kamu nggak tahu apa yang ada di sana. Adit menatap Rara lama, lalu mengusap pipinya. Kalau aku nggak coba, aku akan tetap jadi milik mereka. Dan aku nggak mau orang lain diseret menggantikan aku. Rara menangis lagi, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Pak Jaya berdiri di samping mereka, membawa wajah yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya, campuran ketakutan dan penyesalan. Nak, aku harap kau mengerti. Keputusan ini tidak bisa ditarik kembali. Adit mengangguk. Aku sudah siap. Nenek penjaga mendekat perlahan, membawa Petromax yang cahayanya bergetar, seolah gelisah.
Petromax itu menghangatkan wajah Adit sebentar. Namun nenek menatap tajam. Cahaya ini hanya bisa melindungimu sampai batas tertentu. Setelah itu, kamu hanya punya keberanian dan doa. Adit menelan ludah. Aku cuma butuh sedikit cahaya. Nenek mengarahkan Petromax ke dadanya. Lalu, dari saku jubahnya, ia mengambil kaca kecil bulat berbingkai kuningan. Ini serpihan cahaya leluhur. Cahaya ini kecil, tapi cukup untuk menunda kegelapan beberapa menit. Setelah itu, akan padam. Dia menempelkan benda itu ke telapak tangan Adit. Serpihan cahaya itu menyala lemah, seperti kunang-kunang terakhir di malam yang mati. Kalau cahaya ini padam sebelum kau mencapai jantung desa, maka kau tidak akan kembali. Adit mengangguk perlahan, lalu memutar tubuh menuju gerbang yang menganga gelap. Rara memeluknya dari belakang, tangisnya pecah keras. Adit, aku mohon, jangan pergi. Adit memegang tangan Rara untuk terakhir kalinya. Maaf, Ra, tapi aku harus. Lalu dia melepaskan pelukan itu. Dengan langkah berat, Adit memasuki gerbang kegelapan. Begitu kakinya melewati gerbang, suara-suara yang sebelumnya jauh kini menjadi jelas. Sangat jelas. Dia datang. Cahaya kecil, sangat kecil. Jantung, kami sudah lama menunggu. Adit merasakan udara berubah. Lebih dingin, lebih pekat, seperti berjalan ke dalam tubuh raksasa yang hidup. Serpihan cahaya di tangannya bergetar, memantulkan sinar tipis di tanah. Dan tanah itu bukan tanah biasa. Adit menunduk, perlahan. Itu tanah basah seperti lumpur, tapi ketika ia sentuh, ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Seperti jari-jari kecil, seperti tangan yang sedang merayap pelan. Adit terlonjak dan mundur satu langkah. Serpihan cahaya tiba-tiba meredup sebentar, lalu kembali stabil. Aku harus terus maju, gumam Adit. Di depannya, jalan panjang memanjang ke tengah desa, namun terlihat seperti dunia yang berbeda. Rumah-rumah tampak lebih hancur, jendelanya menganga seperti mulut hitam. Pohon-pohon melengkung tidak normal, seolah membungkuk ke arah Adit. Dan dari sela-selanya, mata-mata samar mengintip. Tak berkedip, tak bernyawa. Adit terus maju, tapi setiap langkah terdengar gema. Srek, srek, srek. Langkah lain mengikuti. Tepat 1 meter di belakangnya. Adit berhenti. Langkah itu juga berhenti. Adit berjalan lagi. Langkah itu mengikuti ritme yang sama. Dia tidak berani menoleh. Nenek sudah bilang, jangan menatap apapun di belakangmu. Tapi rasa penasaran itu menyiksa. Rasa takut itu menekan. Dan suara itu datang lagi, suara yang membuat jantung Adit hampir berhenti. Dit, suara Bima, jelas, sangat dekat. Kenapa kamu pergi tanpaku? Adit menggigit bibir, berusaha tidak menoleh. Aku, dingin, Dit, sangat dingin. Napas itu terasa di belakang telinganya. Adit menutup mata, tapi suara itu mendesis. Kalau kamu nggak mau lihat aku bisa tunjukkan wajahmu sendiri. Adit refleks menoleh, dan dia menyesalinya seketika. Di belakangnya, bukan Bima. Bukan manusia, tapi siluman bayangan yang memakai wajah Adit sendiri. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya sobek panjang sampai hampir ke telinga. Bayangan itu melangkah ke depan, mencondongkan wajahnya. Ini, kamu, kalau gagal, bisiknya. Adit jatuh terduduk, serpihan cahaya hampir terlepas dari tangannya. Bayangan itu tertawa pelan, seperti makhluk yang tidak pernah belajar bagaimana manusia tertawa. Lalu wujud itu menghilang, membaur menjadi gelap. Adit bangkit dengan tubuh gemetar.
Di depan sana, tampak sebuah bangunan besar. Sebuah rumah panggung tua yang tampak seperti tumbuh dari kegelapan itu sendiri. Dari dalamnya, cahaya redup berdenyut seperti jantung. Itulah tujuan Adit. Serpihan cahaya di tangannya mulai redup cepat. Seperti tahu waktunya hampir habis. Adit tahu, jika cahaya itu padam sebelum dia masuk jantung desa, dia akan diseret masuk selamanya. Dia melangkah cepat, langkahnya memasuki pekarangan rumah tua itu. Angin berhenti, suara-suara berhenti, bahkan bisikan kegelapan pun terdiam. Seolah seluruh desa menahan napas. Adit menatap pintu rumah panggung yang terbuka sedikit. Di dalamnya, gelap seperti perut bumi. Namun dari kedalaman gelap itu terdengar satu suara. Suara yang paling tidak ingin dia dengar. Suara ibunya. Adit, masuklah, nak. Ibu kangen. Adit memejamkan mata dan melangkah masuk ke jantung kegelapan. Begitu Adit melangkah masuk, dunia di belakangnya langsung hilang. Bukan memudar, tapi tertelan oleh kegelapan yang menyatu dari segala arah. Udara di dalam rumah panggung itu terasa berbeda. Bukan dingin, bukan lembab, tapi hangat. Seperti berada di dalam tubuh makhluk hidup. Lantai kayu yang ia injak tidak berbunyi. Malah terasa mengembang dan mengempis, seperti dada yang sedang bernafas. Adit menahan napas. Telinganya menangkap bunyi samar. Hah, hah, hah. Suara napas panjang dan dalam. Namun bukan hanya satu, ada puluhan atau ratusan. Seolah seluruh rumah itu sedang bernyawa. Serpihan cahaya leluhur di tangan Adit semakin redup. Cahayanya seperti lilin yang ditiup angin dari dunia lain. Aku harus cepat, bisik Adit, meski suaranya sendiri diserap gelap. Di tengah gelap itu, suara lembut kembali terdengar. Adit, kenapa kamu lama sekali datang ke ibu? Suara itu nyaris persis seperti ibunya. Lembut, hangat, memanggil dengan ketenangan yang menipu. Namun ada sesuatu yang janggal. Nada akhir kalimatnya turun terlalu dalam, seolah pita suara itu bukan milik manusia. Adit memejamkan mata. Itu bukan ibu, gumamnya lirih. Itu bukan ibu. Suara itu tiba-tiba berubah lebih dekat. Nak, lihat ibu, dong. Adit menggeleng keras. Nenek sudah memperingatkan. Apapun bentuknya, jangan dengarkan suara yang memanggil namamu. Tapi suara itu semakin lembut, semakin persuasif. Adit, ibu kangen kamu, sini. Lalu terdengar sesuatu jatuh dari langit-langit. Duk, Adit tersentak. Serpihan cahaya hampir terlepas dari tangannya. Perlahan, dari atas, tubuh samar melayang turun. Turun, turun. Wajahnya menyerupai ibunya, tapi kulitnya pucat abu-abu seperti kertas basah. Matanya kosong, tidak ada cahaya. Dan senyumnya terlalu lebar, terlalu panjang, hingga kedua ujung bibirnya robek sampai mendekati telinga. Nak, sini, peluk ibu. Adit mundur beberapa langkah, menahan napas. Namun lantai di belakangnya terasa bergerak, seperti tangan besar yang mendorongnya ke depan. Rumah itu bergetar, lantai bergerak, tiang kayu melengkung, dinding berdetak seperti jantung. Duk, duk, duk. Seolah rumah panggung itu adalah makhluk hidup yang sedang terjaga sepenuhnya. Adit bersandar pada tiang. Di ujung ruangan, samar terlihat tangga kayu menuju lantai atas. Tempat cahaya berdenyut dari tadi. Itulah jantung desa itu. Itulah sumber kutukan. Namun di tangga itu, ada yang berdiri. Sosok tinggi, kurus, dan membungkuk. Wajahnya terlindung oleh rambut panjang yang menutupi seluruh muka. Tangan dan kakinya terlalu panjang untuk ukuran manusia.
Dari mulut gelap di balik rambutnya, keluar bisikan. Cahaya itu, serahkan. Cahaya di tangan Adit meredup drastis. Waktu hampir habis. Jika padam sekarang, Adit akan menjadi bagian dari rumah itu selamanya. Seperti Bima, seperti warga desa lainnya yang tak pernah ditemukan. Adit menggenggam serpihan cahaya erat-erat. Dia menatap makhluk bersuara ibu itu. Dia menatap sosok panjang di tangga. Dan dia menatap tangga menuju jantung kegelapan itu. Pilihan hanya satu, lari naik ke atas. Adit berlari. Makhluk berwajah ibunya menjerit dengan suara yang bukan suara manusia. "Jangan tinggalkan ibu." Jeritan itu menggema dan membuat telinga Adit berdarah. Sosok kurus di tangga membungkuk lebih dalam, lalu merayap cepat seperti laba-laba raksasa. Rumah itu bergetar, lantai bergerak seperti gelombang. Dinding menutup dan membuka seolah bernapas panik. Adit berlari menembus gelap, menjejak setiap anak tangga yang licin dan basah. Cahaya serpihan hampir mati. Langkah makhluk kurus itu menyentuh kayu. Tak, 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 mendekat dengan kecepatan mengerikan. Adit menjerit, lalu melompat ke anak tangga terakhir. Sesampainya di depan ruang atas, Adit terhenti. Sebuah cahaya merah berdenyut dari dalam ruangan. Bukan cahaya, tapi penerang dari daging yang hidup. Dan di tengah ruangan itu, berdiri sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Adit terdiam. Serpihan cahaya padam. Kegelapan menelan segalanya. Kegelapan menutup seluruh ruangan. Bukan kegelapan biasa. Bukan sekadar gelap tanpa cahaya. Ini adalah kegelapan yang hidup, yang menyentuh kulit Adit seperti jari-jari dingin, dan merayap ke tulangnya. Adit berdiri terpaku, napasnya tercekat. Serpihan cahaya leluhur telah padam. Tak ada cahaya apapun. Namun cahaya merah samar itu perlahan muncul kembali, bukan dari serpihan, melainkan dari dalam ruangan. Bukan lampu, bukan api, melainkan dari daging. Tepat di tengah ruangan, ada sebuah benda besar menempel di lantai. Seperti jantung raksasa yang berdenyut pelan, berlapis daging merah gelap. Jantung itu diam, lalu bergerak, berdenyut, duk, duk, duk. Dari tiap denyutan, rumah panggung bergoyang, seolah seluruh desa menyesuaikan napas dengan jantung itu. Adit memundurkan kaki, tapi lantai seperti menahan, mengikat. Lalu, ada yang muncul dari belakang jantung itu. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak wajah. Wajah-wajah pucat yang menempel seperti topeng setengah hidup. Mereka berbisik bersamaan. "Kami, pa. Cahaya, kami, mau. Kau, terlambat." Adit terpaku. Beberapa wajah itu, ia kenal. Muhyiddin, Pak Lurah, bahkan anak kecil yang hilang bertahun-tahun lalu. Wajah mereka menatapnya dari dinding daging itu. Semua tertelan oleh kegelapan desa ini. Semua menjadi bagian dari jantungnya. Lalu, dari belakang jantung itu, sosok tinggi dan gelap perlahan muncul. Tinggi, melebihi manusia. Tubuhnya kurus, namun setiap gerakan membuat tulang-tulangnya berbunyi seperti ranting patah. Arms terlalu panjang, jari-jari terlalu banyak, dan wajahnya tidak punya bentuk, seperti kain hitam kosong dengan mulut tak terlihat yang berbicara langsung ke dalam pikiran Adit. "Kau membawa cahaya." Adit gemetar. "Kau, makhluk apa?" Sosok itu mendekat, langkahnya tidak bersuara. "Aku adalah kegelapan yang kalian undang. Aku adalah bayang-bayang pertama dari malam yang tidak pernah kalian kenal. Aku adalah yang memakan cahaya dan hidup darinya." Lalu suaranya berubah, menyerupai suara Bima. "Adit, tolong aku."
Adit membuka mata lebar-lebar. Bima. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Dari kain hitam gelap itu, perlahan muncul wajah Bima. Tapi rusak, remuk, seperti tanah liat yang dilelehkan. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" Adit mundur. "Tidak, itu bukan kamu." Makhluk itu tertawa. Tawa seperti kayu kering pecah. "Aku bisa jadi siapapun yang ingin kau selamatkan, termasuk dirimu sendiri." Lalu wajah itu berubah cepat, menjadi wajah Adit sendiri. Pucat, kesakitan, mati. Adit merinding sampai ke tulang. Lantai rumah bergelombang, seperti kulit makhluk hidup. Dinding berdetak, napas rumah semakin cepat. Hahaha. Adit tahu, jika ia diam, rumah ini akan menelannya bulat-bulat. Dan dia akan menjadi wajah berikutnya di jantung itu. Nenek pernah bilang, jantung kegelapan hanya bisa diusir oleh satu hal. Cahaya dari dalam dirimu sendiri. Tapi apa maksudnya? Bagaimana mungkin ia punya cahaya? Makhluk itu mendekat, lengannya melebar seperti reranting hitam, siap melingkupi tubuh Adit. Adit memejamkan mata, mengingat ibunya, ayahnya, Rara, dan Bima. Mengingat dunia luar, lampu, suara, kehidupan yang tak pernah ada di desa bersatu. Dadanya terasa panas, sangat panas, seperti ada yang menyala dari dalam. Dan tiba-tiba, sesuatu bersinar dari dada Adit. Cahaya kecil, sangat kecil, tapi asli, hangat, miliknya. Cahaya itu meledak perlahan, menerangi ruangan yang tadinya gelap mutlak. Makhluk kegelapan itu menjerit, jeritan panjang dan menusuk. "Cahaya itu milik kami." Ruangan berputar, jantung desa berdetak tak beraturan. Wajah-wajah menjerit bersamaan. Cahaya dalam dada Adit semakin terang. Terang, dan seluruh ruangan pecah menjadi putih menyilaukan. Saat cahaya memuncak, Adit merasa tubuhnya terangkat, seolah jatuh ke dalam lubang tak berdasar. Semuanya menghilang, gelap, hening, kosong. Adit tak merasakan tubuhnya, tak tahu apakah ia hidup atau menjadi bagian dari desa itu. Gelap, sunyi, tidak ada napas, tidak ada suara. Adit berenang dalam kehampaan, seolah dirinya terlepas dari tubuh. Mengambang di antara dua dunia yang tidak bersentuhan. Untuk sesaat, ia merasa ringan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sakit, tapi tidak ada kehidupan juga. Lalu perlahan, sebuah suara jantung terdengar dari kejauhan. Duk, duk, duk. Semakin lama semakin keras, semakin nyata. Sampai akhirnya, cahaya tipis muncul di kejauhan. Cahaya yang memanggilnya, menariknya kembali ke tubuh. Adit terbatuk keras. Udara dingin malam masuk ke paru-parunya. Telinganya berdenging, kepalanya berputar. Saat matanya terbuka, ia mendapati dirinya terbaring di lantai ruang tamu rumah kayu milik Pak Jaya. Rara menangis di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. Adit, astaga, kamu sadar, kamu sadar." Adit tak bisa langsung menjawab. Nafasnya terputus-putus, seperti habis berlari ribuan langkah. Badan seperti ditarik keluar dari kematian. Pak Jaya duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat dan penuh keringat. Aku kira kamu tidak kembali, Nak." Nenek penjaga berdiri di depan pintu, membawa Petromax yang cahayanya goyah. Ia menatap Adit dengan mata yang basah untuk pertama kalinya. "Kau berhasil kembali. Tidak banyak yang bisa setelah cahaya padam." Adit memegang dadanya. Rasanya masih panas, masih berdenyut. Apa yang terjadi setelah cahaya itu keluar dari tubuhku? Nenek menggeleng pelan. "Kami tidak tahu.
Tubuhmu tergeletak tepat di depan gerbang desa. Tidak ada tanda rumah panggung itu. Tidak ada jantung desa. Semuanya hilang. Adit terdiam. Rara juga hilang. Dalam sekejap. Tidak mungkin. Pak Jaya menarik napas panjang. Adit, ada satu hal yang harus kau lihat. Ia berjalan menuju pojok ruangan, lalu mengambil sesuatu dari bawah rak. Peta tua desa, dengan tanda merah besar di tengahnya. Tapi bagian tengah peta itu, yang harusnya menunjukkan lokasi rumah panggung, benar-benar kosong. Tidak hanya kosong, tidak ada bekas tinta sedikit pun, seolah bagian itu tidak pernah ada. Pak Jaya membuka laci dan menunjukkan arsip lebih tua, catatan lama, sketsa desa, laporan tanah. Semua sama. Rumah panggung itu tidak pernah terlukis dalam sejarah apapun. Adit merinding hebat. Itu bukan rumah peninggalan, bukan tempat angker. Itu sesuatu yang menempel pada desa seperti parasit, datang dan pergi tanpa jejak. Nenek menambahkan, suaranya pelan. Jantung kegelapan bukan bagian dari dunia kita. Ia hanya mengait ketika ada jiwa yang cukup lemah atau cukup bercahaya untuk menariknya. Adit menatap nenek lama. Kalau begitu, kenapa dia memilih aku? Nenek terdiam, tidak menjawab. Tapi itu bukan karena ia tidak tahu, melainkan karena ia tidak berani mengatakannya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. Semua orang terkejut. Duk, duk, duk. Nenek dan Pak Jaya saling pandang. Siapa malam-malam begini? Bisik Rara ketakutan. Ketukan itu semakin keras. Duk, duk, duk. Adit bangkit perlahan. Walau tubuhnya masih lemas, ada sesuatu yang memaksanya berdiri. Sebuah firasat, sesuatu yang familiar. Adit berjalan mendekati pintu. Rara mencoba menahan. Adit, jangan. Jangan dibuka. Namun ketukan itu kini berubah menjadi gesekan panjang. Seperti kuku yang menggaruk kayu. SKRRTTTT. Adit membuka sedikit celah jendela samping. Dan darahnya membeku. Di depan pintu, berdiri seorang pemuda dengan tubuh gemetar. Memeluk dirinya sendiri. Matanya kosong. Pakaiannya sobek-sobek. Dan suaranya lirih, nyaris seperti bisikan dari dunia lain. Dedit, tolong aku. Adit hampir roboh. Itu, Bima. Bima berdiri di depan pintu. Hidup, atau sesuatu yang menyerupai hidup. Nenek langsung mundur 3 langkah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pak Jaya menutup mulutnya sok. Rara menangis ketakutan. Adit membuka pintu sedikit. Bima. Bima mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya pucat. Matanya cekung seperti tidak tidur berhari-hari. Tapi di lehernya ada bekas lingkaran hitam. Seperti sesuatu pernah mencekik atau menahan kepalanya dari belakang. Bima menangis. Jangan tinggalin aku lagi. Adit mendekat, ingin memegang sahabatnya. Dan tepat saat jaraknya tinggal sejengkal, Bima berbisik dengan suara serak. Dia ikut keluar. Napas Bima tersengal-sengal, tubuhnya gemetar seperti baru keluar dari liang kubur. Namun kata-kata terakhirnya mengiris dingin ke tulang belakang semua orang di ruangan. Dia ikut keluar. Suara itu tidak hanya terdengar oleh telinga, tapi seperti bergema langsung di dalam dada Adit. Rara spontan mundur sambil menutup mulut. Pak Jaya hampir jatuh terduduk. Nenek penjaga mencengkram Petromax sekuat tenaga. Cahayanya menari tak stabil seperti sedang ketakutan. Adit perlahan mendekat pada sahabatnya. Bima, siapa yang ikut keluar? Bima tidak bisa menjawab. Ia memandang sekeliling dengan panik, seperti seseorang yang baru kabur dari sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa takut.
Lalu ia tiba-tiba memeluk Adit kuat-kuat. Tubuhnya dingin, sangat dingin. Bukan dingin manusia. Adit kaget, tapi tidak mengusirnya. Lengan Bima bergetar. Jangan biarin dia masuk, Dit. Tolong, jangan biarin dia masuk. Adit memegang bahu sahabatnya. Siapa, Bim? Siapa yang kamu maksud? Tepat saat itu, angin panas bertiup dari arah luar. Seperti hembusan napas besar yang mengendus pintu. Petromax di tangan nenek bergoyang keras, cahayanya hampir padam. Nenek langsung membentak, tutup pintunya. Sekarang, Pak Jaya bergerak tergopoh-gopoh, tapi sebelum ia sempat menutupnya, pintu kayu itu bergetar keras. Duk, 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 seolah sesuatu di luar mendorongnya dari balik kegelapan yang lebih pekat dari malam. Adit dan Rara mematung. Ketukan itu tidak seperti ketukan manusia. Bukan pukulan, bukan tendangan, melainkan seperti dahi besar yang dihantamkan perlahan ke kayu. Berulang-ulang, tanpa berhenti. Duk, duk, duk. Nenek memekik, itu bukan manusia. Jangan dekatkan diri kalian. Bima menggigil, suara seraknya pecah. Dia nyari aku. Dia nggak bisa balik kalau nggak bawa gantinya. Adit terdiam membatu. Gantinya. Rara terpaku. Pak Jaya menelan ludah. Nenek perlahan mendekati Bima, mengangkat Petromax untuk melihat wajahnya lebih jelas. Ia melihat sesuatu, dan tubuhnya langsung gemetar hebat. Ya Tuhan, lingkarannya, itu bukan bekas cekikan. Adit memandang leher Bima lebih dekat. Lingkaran hitam itu bukan memar, bukan luka, bukan bekas cengkeraman. Itu adalah segmen kulit yang berbeda warna, seolah bukan bagian tubuh manusia. Seperti jejak sesuatu yang pernah menempel, mengikat, memakai tubuh ini sebagai jalan keluar. Bima mulai menangis. Aku, bukan aku. Aku cuma dibuang keluar, Dit. Adit merasakan tengkuknya dingin. Dibuang? Untuk apa? Bima memegang kepala, menjerit kecil. Supaya dia bisa cari pengganti. Dia butuh tubuh baru. Tubuh yang punya cahaya. Adit membeku. Tubuh yang punya cahaya. Hanya satu orang yang baru saja memancarkan cahaya dalam desa itu. Dirinya. Nenek penjaga menatap Adit dengan mata membesar ngeri. Adit, pintu itu bukan sedang mencoba masuk. Duk, kayu hampir retak. Duk, celah-celah mulai terbuka. Dan dari celah itu, terdengar suara napas rendah, berat. Seperti kahak bercampur tanah basah. Nenek berbisik, pelan namun jelas. Makhluk itu sedang mencari kamu. Adit mundur. Rara memegang keras tangannya. Bima menangis semakin keras. Tiba-tiba, cahaya Petromax padam. Ruangan tenggelam dalam gelap. Dan dari luar pintu, terdengar bisikan panjang. Basah. Mengerikan. Adit, kembalikan cahaya itu. Gelap menelan seluruh ruangan. Tidak ada cahaya. Tidak ada arah. Tidak ada pegangan selain rasa takut yang menggigil di kulit. Dan di tengah keheningan yang mengikat napas itu, bisikan itu kembali terdengar. Pelan. Dalam. Seolah mulutnya menempel tepat di telinga Adit. Adit, kembalikan cahaya itu. Adit mundur beberapa langkah tanpa sadar. Kakinya gemetar, punggungnya menabrak dinding kayu rumah. Rara langsung meraih tangan Adit dalam gelap, tubuhnya dingin karena ketakutan. Jangan jawab dia, Dit, tolong jangan. Tapi Bima tiba-tiba mengerang keras, jatuh berlutut sambil memegangi lehernya. Nafasnya memburu. Dia narik aku lagi, Dit, jangan biarin aku kembali ke sana, tolong. Adit ingin memegangnya, tapi sebelum ia bergerak, pintu rumah bergetar lagi, lebih keras dari sebelumnya. DUAARR.
Kayunya seperti hampir pecah. Bukan seperti didorong dari luar, tapi seperti ditarik dari dalam, seolah ada kekuatan gelap yang memaksa pintu membuka arah sebaliknya. Pak Jaya menjerit, "Itu bukan cara pintu dibuka." Nenek membentak, suaranya serak namun tegas. Semua menjauh dari pintu. Sekarang, namun sudah terlambat. Di garis celah yang mulai menganga, 3 jari panjang dan hitam menyelinap perlahan. Jari itu kurus, terlalu kurus, panjang tak masuk akal, dengan kuku yang kelihatan seperti pecahan batu tajam. Dan setiap jari itu menyentuh kayu, terdengar suara krek-krek-krek. Seperti kayu dihisap dari dalam. 1 jari, masuk, diam. 2 jari, masuk, menekan. 3 jari, terlentang, mencari celah. Seperti sedang meraba udara di dalam rumah. Rara menahan napas. Pak Jaya tersungkur di sudut ruangan, berdoa gemetar. Nenek meraih tas tuanya, mencari sesuatu dengan tangan yang bergetar. Dia membuka pintunya dari arah yang salah, makhluk itu bukan masuk. Dia lahir dari kegelapan itu sendiri, gumamnya ketakutan. Adit ingin mundur, tapi kakinya tetap terpaku. Lalu, pintu itu retak, trakkk. Celah terbuka lebih lebar, dan dari balik celah itu, muncul 1 mata. Mata besar, hitam sepenuhnya, tanpa bola mata putih. Mata yang tidak berkedip. Mata yang tidak memantulkan cahaya apapun. Seolah mata itu adalah lubang menuju ruang tak berujung. Ia menatap langsung ke arah Adit. Hanya Adit. Lalu suara itu datang. Kali ini jauh lebih jelas. Lebih dalam. Lebih sadar. Adit, tubuhmu adalah pintu yang belum selesai. Adit tersentak mundur, hampir jatuh. "Apa maksudmu?" teriaknya tanpa sadar. Makhluk itu menjawab dengan nada lirih dan memanjang. "Kau membawaku keluar, tapi aku belum melekat. Kau belum menyerahkan dirimu." Nenek akhirnya menemukan sesuatu dari dalam tas. Seikat tali merah kusut dengan simbol kuno. Ia melempar tali itu ke lantai di depan pintu. Tali itu langsung bergetar dan terbakar dengan cahaya kecil. Seketika, jari makhluk itu tersentak mundur sedikit, seperti tersengat, namun hanya sedikit. Makhluk itu menggeram panjang, suaranya seperti hembusan ribuan napas berbarengan. Penghalang, kecil, dan jari itu mulai masuk lagi. Nenek berteriak, "Adit, dia bukan sekadar mencari tubuh manusia. Dia sedang mencari tubuh yang sudah disentuh cahaya." Semua mata berbalik menatap Adit. Adit menelan ludah. Nafasnya tersengal. "Kenapa, aku?" Nenek gemetar. "Karena kau satu-satunya yang pernah memancarkan cahaya dari dalam. Itu membuatmu satu-satunya pintu keluar yang sempurna." Rara menutup mulutnya agar tidak menjerit. Pak Jaya hampir pingsan. Dan Bima menatap Adit dengan mata yang penuh horor dan penyesalan. "Dia milih kamu, Dit, bukan aku." Adit mundur lagi. Ruangan semakin gelap, celah pintu semakin besar. Lalu makhluk itu berbisik pelan. Pelan namun menggema seisi rumah. "Adit, buka pintunya." Dan tiba-tiba, seseorang dari dalam rumah menggerakkan tangan menuju gagang pintu. Tidak disadari, tidak disengaja, seperti dirasuki. Rara menjerit, "Aaditt." Tangan itu bergerak perlahan ke arah gagang pintu. Bukan tangan makhluk itu, bukan juga tangan yang muncul dari kegelapan, tapi tangan manusia dari dalam rumah. Dan ketika cahaya tipis dari celah pintu menyinari kulitnya, semua orang langsung tahu. Itu tangan Bima. Ia bergerak seperti orang dalam tidur, matanya kosong, wajahnya memucat seperti kehilangan seluruh warna hidup. "Bima,
"Jangan pegang pintunya," teriak Adit. Tapi Bima tidak berhenti. Tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari kesadarannya. Langkahnya kecil, tapi mantap, seperti magnet yang menemukan kutubnya. Nenek langsung meraih kaleng berisi abu ritual dari tas tuanya, lalu menaburkannya ke lantai sambil berdoa terburu-buru. Abu itu seharusnya menciptakan garis perlindungan. Seharusnya. Tapi begitu abu menyentuh lantai, ia tidak menyala. Tidak bergerak, tidak bekerja. Seolah abu itu kehilangan kekuatannya. Nenek membeku, matanya melebar. Tidak mungkin, bahkan ini tidak berfungsi. Rara memeluk lengan Adit, tubuhnya berkeringat dingin. "Adit, tolong hentikan Bima, tolong." Adit ingin bergerak, dia benar-benar ingin menarik Bima. Tapi setiap kali ia mencoba melangkah maju, ada sesuatu yang menahan kakinya. Seperti tanah di bawahnya menjadi berat. Seperti udara menempel pada kulitnya dan memaksa dia mundur. Dan dari balik celah pintu, 3 jari itu kini berubah. Makin panjang, makin melengkung, dan tampak seperti memiliki sendi tambahan yang tidak seharusnya ada. Pergerakannya semakin lancar, semakin seperti makhluk yang sudah siap masuk ke dunia manusia. "Adit, biarkan dia membukakan untukmu." Suara itu sekarang jelas berasal dari balik pintu, seperti makhluk itu berdiri tepat di balik kayu tipis. Bima akhirnya menyentuh gagang pintu dengan 2 jari. Dan begitu kulitnya menyentuh besi dingin itu, seluruh rumah bergetar. Suara rendah bergema, seperti seseorang menjerit dari bawah tanah. Pak Jaya langsung jatuh terduduk, menutup telinganya. Rara memekik dan bersembunyi di balik punggung Adit. Nenek merapalkan doa, suaranya bergetar ketakutan. "Adit, kalau Bima buka pintunya, yang masuk bukan satu makhluk, tapi seluruh kegelapan yang mengikuti dia tadi." Adit berteriak, "Bima, sadar." Tapi Bima tidak berhenti. Ia memutar gagang itu. Pelan-pelan, besi pintu berderit keras. 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Celah makin terbuka. Dari celah itu, muncul sesuatu yang membuat semua orang hampir berhenti bernapas. Sekarang yang terlihat bukan lagi mata, bukan jari, tapi wajah. Wajah tanpa kulit, merah, berdenyut, dengan gigi yang memanjang keluar seperti serpihan tulang. Wajah itu tersenyum, senyum tipis, senyum lambat, senyum makhluk yang sudah lama menunggu. Dan ia berkata, "Terima kasih Bima." Seketika itu juga, tangan makhluk itu meraih lengan Bima. Bukan menarik, tapi menyatu. Kulit Bima mulai menempel pada kulit makhluk itu seperti lilin meleleh yang saling meresap. Bima menjerit keras, "Adit, TOLONGGG." Adit mencoba menerjang, tapi begitu ia melangkah, udara di depannya menjadi padat, seperti dinding tak kasat mata. Nenek berteriak, "Adit, hanya kau yang bisa memutuskan ikatannya. Hanya kau. Karena dia mencari cahayamu." Makhluk itu menatap Adit sambil tetap menempel pada Bima. Senyumnya tidak berubah. "Adit, buka pintunya, atau aku akan mengambil tubuhnya sampai habis." Dan Bima menjerit lagi, lebih keras, lebih putus asa. Rara menangis tidak bisa berkata-kata. Adit menatap pintu, menatap Bima, menatap makhluk itu. Dan pada akhirnya ia berkata lirih, "Kalau aku buka pintunya, apa yang terjadi?" Makhluk itu berhenti bergerak, suaranya berubah damai, lebih halus. "Kau akan melihat dunia yang sebenarnya. Dan aku akan melekat padamu." Nenek menjerit, "Jangan, kau akan hilang selamanya, Adit." Makhluk itu kembali menatap Adit, matanya menghitam lebih dalam. Pilihannya hanya 2, aku atau Bima.
dan pintu itu perlahan mulai terbuka lebih lebar. Pintu itu terus membuka, perlahan, namun pasti. Setiap deritannya seperti kuku yang menggores tulang belakang semua orang di ruangan itu. Krik, krik, kriek. Makhluk tanpa kulit itu masih menempel pada lengan Bima. Tubuh Bima bergetar hebat, wajahnya pucat sampai seperti mayat, dan kulit lengannya mulai retak. Seperti ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Adit, tolong. Suara Bima pecah, hampir tidak keluar. Adit meraih bahunya, memaksa menahan tubuh Bima agar tidak terseret sepenuhnya. Bima, tetap sadar. Jangan biarkan dia masuk. Tapi tangan makhluk itu semakin dalam menelan kulit Bima. Seolah makhluk itu mengkonsumsi jiwa, bukan daging. Rara menangis keras, memeluk nenek sambil menatap Adit dengan wajah ketakutan. Dit, kau harus lakukan sesuatu, Bima, dia nggak kuat. Nenek, dengan suara serak yang gemetar, berkata, Adit, dengarkan aku baik-baik. Makhluk itu tidak bisa masuk dunia manusia sepenuhnya. Kecuali melalui seseorang yang pernah memancarkan cahaya. Adit menelan ludah. Dadanya naik turun cepat. Itu, maksudnya aku. Nenek mengangguk pelan. Iya, hanya tubuhmu yang bisa jadi pintunya. Kalau kau biarkan dia melekat, dia akan meninggalkan Bima. Tapi kau tidak akan kembali lagi sebagai manusia. Adit membeku. Napasnya tercekat. Rara langsung memegang wajah Adit, memaksanya menatap mata. Jangan, Dit. Kumohon, jangan korbankan dirimu. Bima pasti nggak mau. Tapi suara Bima memotongnya. Adit. Suara itu lemah, pecah, dan dipenuhi rasa putus asa. Kalau itu satu-satunya cara, aku rela. Adit terdiam. Rara menjerit, jangan bilang gitu. Aku nggak mau kehilangan kalian berdua. Makhluk itu mendesis, suara panjang dan licin. Adit, kau sudah membawaku keluar. Jangan sia-siakan energi yang kuberikan padamu. Energi. Adit menatap tangannya sendiri. Dan, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari. Di dalam kegelapan itu, tangannya memancarkan cahaya tipis. Cahaya samar, tidak terang, tapi nyata. Cahaya itu berkedip-kedip, lalu membesar sedikit ketika Adit menggenggamnya lebih kuat. Rara terbelalak. Dit, tanganmu. Nenek tersentak. Itu dia. Cahaya itu. Cahaya yang membuat makhluk itu memilihmu sejak awal. Adit memandang pintu. Makhluk itu tersenyum lebar. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Denyutan merah di wajahnya semakin cepat, seperti jantung yang baru hidup kembali. Adit, biarkan aku masuk. Tiba-tiba, boom, rumah berguncang hebat. Cahaya dari tangan Adit semakin terang, seolah merespon kehadiran makhluk itu. Makhluk itu terhuyung sedikit. Genggamannya pada Bima melemah, hanya sedikit. Mata makhluk itu menyipit. Cahaya itu belum lengkap. Kau belum tahu cara menggunakannya. Adit menatap tangannya. Ia tidak tahu apapun. Tidak ada petunjuk. Tidak ada kekuatan yang benar-benar terasa. Lalu tiba-tiba nenek berteriak. Adit, cahaya itu hanya muncul kalau kau ambil keputusan. Cahaya itu datang dari pilihan hidupmu. Adit tersentak. Pilihan. Makhluk itu menggeram rendah. Jangan dengarkan dia. Pilihanku lebih mudah. Buka pintunya. Lepaskan tubuhmu. Bima menjerit lagi, lebih keras dari sebelumnya. Adit tahu waktunya hampir habis. Pilihannya hanya dua. Bima selamat, tapi Adit mungkin tidak lagi kembali sebagai manusia. Bisa menghancurkan hubungan makhluk itu dengan dunia ini. Tapi risiko membuat Bima hancur bersama makhluk itu sangat besar. Rara memandangnya sambil menangis.
"Dit, tolong, pilih sesuatu, sebelum terlambat." Adit mengambil napas panjang. Cahayanya berdenyut. Makhluk itu menatap, tersenyum, menunggu. Bima menjerit lagi, dan setengah tubuhnya sudah menempel pada kulit makhluk itu. Adit memejamkan mata, dan akhirnya, ia membuat keputusannya. Adit membuka mata lagi. Cahayanya memancar lebih terang dari sebelumnya. Ia melangkah maju, dan berkata, "Aku pilih." Cahaya dari tangan Adit terus berdenyut-denyut seperti jantung kedua yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Bima makin tenggelam ke tubuh makhluk itu. Rara memegangi dadanya, menangis tak mampu bersuara. Nenek menatap Adit dengan mata tegang. Karena ia tahu, keputusan Adit akan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang hilang. Adit melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Suaranya rendah tapi tegas. "Aku pilih." Ia berhenti tepat di depan pintu. Makhluk itu langsung mendekat, sebagian wajahnya menembus celah pintu, gigi-giginya bergetar seperti sedang menahan tawa. "Ya, Adit, katakan, pilih aku." Adit menarik napas panjang. Cahayanya semakin kuat, dan ia berkata, "Aku pilih mengakhiri ini." Makhluk itu berhenti tersenyum. Mata hitamnya melebar tajam. Dalam sekejap, Adit mengangkat tangannya dan menempelkan telapak bercahaya itu ke permukaan pintu kayu. Saat itu juga, cahaya meledak. BRRAAKKK. Gelombang putih menyilaukan memancar ke seluruh ruangan. Dinding bergetar, tanah berdenyut, udara meliuk seperti kain terbakar. Makhluk itu menjerit, jeritan panjang yang terdengar seperti suara logam diseret di batu, bercampur dengan desah kemarahan ribuan roh gelap. "TIDAAAAK. Kau memilih yang salah, ADIIT." Genggamannya pada Bima mulai goyah. Kulit yang menempel mulai terlepas. Tapi, bersama dengan itu, kulit Bima mulai ikut terkoyak. Bima menjerit sekeras-kerasnya. "AAARGHH. Adit stop. SAAKIT. Stop." Adit menggertakkan gigi, tangannya bergetar menahan cahaya yang seakan hendak meledakkan tubuhnya sendiri. "Aku nggak bisa berhenti, Bim. Aku harus nutup pintunya. Kalau nggak, kita semua mati." Rara menjerit ketakutan. Nenek memegangi bahu Rara, berusaha menahannya agar tidak mendekat. Wajah makhluk itu berubah buas. Tidak lagi tersenyum, tidak lagi tenang. Giginya memanjang, kulit merahnya menebal dan berdenyut seperti daging hidup. Ia meraih wajah Adit dengan jari panjangnya. Tapi cahaya dari tangan Adit membakar jari itu. Makhluk itu menjerit keras. "Cahaya itu bukan milikmu. Itu masih setengah." Adit membalas teriakannya. "Setengah pun cukup untuk ngusir kau keluar." Cahaya semakin terang, bukan hanya dari tangan Adit, tapi perlahan merambat ke lengan, bahu, dan dadanya. Adit mulai kesakitan. Apa yang terjadi?" Nenek memekik. "Adit, tubuhmu tidak siap untuk cahaya penuh. Kau paksa dirimu, kau bisa hancur." Namun pintu itu, yang sebelumnya terbuka, perlahan mulai tertutup. Krik, krik. Makhluk itu histeris. "Adit, hentikan. Kau mengubah KESEIMBANGANKU." Ia menarik Bima semakin kuat, seakan ingin menyeretnya masuk sebagai tebusan. Kulit Bima sobek lebih jauh. Darah menetes ke lantai. Rara menjerit melihatnya. "Adit, BIMAAAA. Jangan biar dia mati. JANGAAAN." Adit membuka mata, dan untuk pertama kalinya, matanya memancarkan cahaya putih tipis. Ia berteriak sambil mendorong sisa tenaganya. "Lepaskan dia." Cahaya memancar seperti letupan petir dari tubuh Adit.
Makhluk itu terpental beberapa sentimeter ke belakang. Genggamannya pada Bima retak, kulit yang menyatu mulai terbelah. Bima jatuh ke lantai, tubuhnya bergetar hebat, darah mengalir, tapi ia masih hidup. Pintu hampir tertutup sepenuhnya. Makhluk itu meraung marah. Kau belum menang. Cahaya itu belum lengkap. Aku akan datang lagi kalau pintu ini tertutup. Dan saat itu, kau akan jadi kepunyaanku, Adit. Adit menekan pintu dengan kekuatan terakhirnya. Cahaya meledak sekali lagi. BRRRAAAAKKK. Dan pintu itu menutup. Suara makhluk itu terputus seketika. Rumah menjadi hening, sangat hening. Adit terhuyung ke belakang, lalu jatuh berlutut. Cahayanya meredup, dan akhirnya padam. Rara berlari memeluknya. Bima tergeletak di lantai, tubuhnya penuh luka tapi masih bernapas. Nenek menatap pintu yang kini terlihat biasa. Tapi aura gelapnya belum benar-benar hilang. Ia bergumam pelan. Pintu sudah tertutup, tapi bukan terkunci. Dan di luar rumah, angin malam berhembus, membawa suara samar, nyaris tak terdengar. Adit, aku akan kembali. Ketika cahayamu lengkap. Rumah itu hening. Tidak ada lagi tirai bergetar. Tidak ada lagi napas dingin dari celah pintu. Tidak ada lagi suara makhluk yang berbisik dari dalam kegelapan. Namun keheningan itu bukan kedamaian, melainkan ketakutan yang belum selesai. Adit terduduk lemas, punggungnya bersandar pada dinding. Tubuhnya terasa kosong, seperti seluruh energi diambil paksa dari dalam tulangnya. Cahayanya sudah padam, tapi kulitnya masih terasa hangat, seolah bekas cahaya itu masih menempel. Rara memeluknya erat. Dit, kau kenapa? Kau pingsan tadi, aku takut banget. Adit menggeleng pelan. Saya nggak apa-apa, cuma lemas. Tapi itu bohong. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia merasa sebagian jiwanya tidak kembali bersama tubuhnya. Nenek perlahan mendekati Bima yang terbaring di lantai. Luka-luka sobek di lengannya tampak dalam, seperti dagingnya ditarik dan dipaksa memanjang. Tapi anehnya, tidak ada darah yang mengalir lagi. Lukanya seperti membeku. Bima membuka mata perlahan. Bola matanya gelap, tapi bukan hitam makhluk tadi, hanya kelelahan dan trauma. Adit. Suaranya lemah. Terima kasih, kalau kau nggak nutup pintunya, aku mungkin udah. Adit tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Kita selamat, Bim. Itu yang penting. Nenek memegang lengan Bima, mengamati dengan sorot mata yang berat. Luka ini, bukan luka biasa, gumamnya. Dagingmu menolak kembali seperti semula. Makhluk itu sempat memakan sebagian jejak hidupmu. Bima merinding. Apa maksudnya? Nenek menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, sebagian usiamu sudah hilang. Rara menutup mulutnya kaget. Adit menatap Bima tajam. Apa maksudnya, usia hilang? Nenek menghela napas panjang. Makhluk yang tadi, dia tidak makan darah. Dia makan waktu seseorang, dan sebagian waktu hidup Bima sudah diambil. Bima menatap tangannya sendiri, tubuhnya gemetar. Jadi, aku bakal mati muda. Nenek menggeleng pelan. Tidak selalu, tapi hidupmu tidak akan pernah sama. Bima menunduk, menahan tangis. Adit meremas bahu Rara, lalu bertanya lirih. Makhluk itu bilang kalau dia bakal kembali setelah cahayaku lengkap. Apa maksudnya? Nenek menatap Adit dengan tatapan yang tidak dia suka. Saat kau membuka pintu makhluk itu waktu pertama kali, kau membangunkan sesuatu dalam dirimu yang seharusnya tidak tersentuh manusia. Adit menelan ludah, dadanya terasa sesak. Sesuatu apa?
Nenek mendekat, suaranya mengecil, seperti takut ada yang mendengar. Kau bukan hanya membuka pintu untuk dia. Kau membuka pintu untuk dirimu sendiri. Adit mengerutkan kening. Apa maksudnya? Nenek mengambil lampu minyak dan mengarahkan cahaya ke wajah Adit. Dan saat itu, Rara terkejut menutup mulutnya. Dit, matamu. Bima memaksakan diri untuk melihat dan wajahnya pucat. Adit, matamu kenapa? Adit meraba wajahnya sendiri. Ada apa? Nenek menatapnya, suaranya bergetar. Cahaya itu tidak hilang dari tubuhmu. Ia hanya berpindah tempat. Adit memaksa melihat pantulan wajahnya di potongan kaca di lantai. Dan di sana, dalam pantulan remang-remang, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Pupil matanya kini memiliki lingkaran putih tipis yang berdenyut pelan, seperti cahaya yang tertidur. Rara terbelalak. Dit, itu bukan normal. Nenek menambahkan dengan suara lirih. Cahaya itu menandai dirimu sebagai pintu. Setengahnya sudah terbangun. Makhluk itu akan terus mencoba membangunkan sisanya. Adit memejamkan mata keras-keras. Jadi, aku akan dikejar dia. Nenek mengangguk. Bukan hanya dia, tapi semua makhluk yang mencari jalan keluar dari dunia gelap itu. Rara mulai menangis lagi. Dit, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Nenek menatap pintu rumah yang kini terlihat biasa, padahal mereka tahu itu hanya sementara. Sebelum makhluk itu kembali, kalian harus mencari sumber cahaya yang sebenarnya. Sumber yang pertama kali disentuh Adit sebelum semua ini terjadi. Adit terdiam. Cahaya di matanya berdenyut lagi, sedikit lebih terang. Dan jauh di luar rumah, di tengah gelapnya desa bersatu. Langit memekik lirih seakan ada sesuatu yang terbangun. Makhluk-makhluk lain sudah mulai merasakan keberadaan Adit. Dan mereka bergerak, mendekat. Angin malam berubah jadi raungan panjang, seperti seluruh hutan menahan napas di saat bersamaan. Desa bersatu, yang gelap total tanpa listrik, seolah menjadi mangkuk hitam raksasa tempat suara-suara aneh berkumpul. Adit berdiri di depan rumah nenek, napasnya naik turun. Matanya, yang kini memakai lingkar cahaya tipis, berdenyut lebih cepat dari sebelumnya. Ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Bukan satu, bukan dua, puluhan. Mereka merayap, merangkak, berjalan, bentuk tubuhnya tidak lengkap, seperti bayangan yang gagal menjadi manusia. Cahaya dari mata Adit memanggil mereka. Rara memeluk lengan Adit erat. Dit, itu apa? Nenek menggenggam jimatnya, wajahnya pucat. Mereka, makhluk yang belum pernah kalian lihat. Mereka merasa pintu besar hampir terbuka. Dan cahaya di tubuhmu adalah kuncinya. Bima berdiri dengan tubuh lemah, tapi ia tidak mundur satu langkah pun. Kalau mereka mau ambil Adit, mereka harus lewat aku dulu. Adit menoleh, memberi Bima senyum tipis. Tapi kau sudah hampir habis waktunya, Bim. Bima mengangguk. Maka biarkan aku pakai sisa waktuku buat sesuatu yang benar. Tiba-tiba tanah di bawah Adit mulai merekah, seperti ada sesuatu yang menggeliat dari dalam bumi. Rara menjerit, ada lagi. Nenek langsung mundur, wajahnya membeku ketakutan. Pintu sebelahnya, yang lebih tua, lebih besar, sedang membuka diri. Adit menatap tanah yang merekah itu. Dan dari celahnya, muncul tangan raksasa hitam dengan kulit pecah dan urat putih bercahaya. Tangan itu menabrak tanah, bumi bergetar hebat. Makhluk-makhluk dari hutan berhenti seketika, menunduk. Mereka gemetar, karena makhluk dari bawah tanah itu bukan salah satu dari mereka. Ia, pemimpinnya. Makhluk tanpa kulit yang tadi hanya kepala.
kini muncul dengan seluruh tubuhnya yang mengerikan. Raksasa merah tanpa daging, tulang terbuka, ratusan mata kecil berkedip di dada. Mulut di perutnya berbisik 1000 suara. Ia menatap Adit dan berbicara dengan suara dari 3 arah sekaligus. Pintumu hampir lengkap, cahayamu tinggal 1 sentuhan lagi. Izinkan aku. Tubuh Adit tersentak ke depan, seperti tertarik magnet. Rara memekik, menariknya. Adit, jangan. Tapi tubuh Adit tidak mendengar. Cahayanya bangun. Cahayanya bergerak sendiri. Nenek menjerit, Adit, jangan biarkan dia menyentuh pipimu. Itu titik terakhir, itu akan membuka pintumu seutuhnya. Terlambat, makhluk itu mengangkat tangan raksasanya. Dan dengan lembut, sangat lembut, meraih sisi wajah Adit, seperti seorang ibu mengelus anaknya. Sentuh, cahaya Adit meledak. Dadanya memancar putih menyilaukan. Nafasnya terhenti. Lututnya goyah. Adit menjerit seolah seluruh organ dalamnya terbakar. Aarrg hahaha. Rara memeluknya dari belakang. Adit, Aditt. Tapi cahaya makin kuat, makin besar, makin liar. Seperti sesuatu di dalam Adit akhirnya bangun setelah tidur ratusan tahun. Bima menjerit, Adit, kalau dia buka pintumu, kau bakal hilang. Melarut ke dunia mereka. Adit menggenggam udara, tubuhnya hampir hilang keseimbangan. Tolong, aku nggak bisa nahan. Makhluk raksasa itu tersenyum. Biarkan aku membawamu pulang. Dan pintu besar di langit terbelah. Cahaya putih menembak ke bawah. Angin berputar. Tanah terangkat, hutan menunduk seperti mendapat perintah. Pintu itu bukan seperti pintu, tapi seperti lubang raksasa yang perlahan memakan langit. Rara menangis, memegang wajah Adit yang kini setengah bercahaya. Dit, dengarkan aku. Kembali, Dit. Adit membuka mata, setengah hitam, setengah cahaya. Ia melihat makhluk itu. Ia melihat langit yang pecah. Ia melihat tubuhnya mulai terangkat. Perlahan, ke pintu di langit. Bima menjerit, Adit, fokus sama kita. Lihat kita, bukan cahaya itu. Adit menatap mereka dengan mata yang setengahnya bukan milik manusia lagi. Dan ia berkata pelan, aku tidak bisa menutup pintu ini sendirian. Cahaya di tubuhnya menguat. Langit retak lebih besar, makhluk-makhluk lain merayap mendekat. Pintu raksasa itu terbuka, lebih lebar, lebih besar, dan Adit tersedot ke udara. Angin malam berubah seperti badai yang turun dari langit. Adit tersedot perlahan ke arah pintu cahaya raksasa di atas desa, tubuhnya membetot dedaunan dan tanah yang ikut terangkat oleh tarikan tak terlihat. Rara meraih tubuhnya sekuat tenaga, tapi cahaya dari Adit membuat tangannya hampir terlepas. Bima berteriak memanggil namanya, suaranya pecah oleh ketakutan dan keputusasaan. Nenek bersujud di tanah, membacakan mantra dengan suara bergetar, mencoba mengikat kembali pintu dunia itu. Namun setiap kata yang ia ucapkan justru membuat langit semakin retak. Ini bukan pintu kecil, Rara. Ini pintu yang harusnya tidak pernah dibangunkan lagi. Tubuh Adit makin tinggi. Cahaya dari dirinya makin kuat, sampai wajahnya sulit dikenali. Rara berteriak sambil menangis. Adit, tolong dengar. Kamu bukan milik mereka. Kamu bukan cahaya itu. Kamu Adit. Untuk pertama kali, cahaya di tubuh Adit berkedip lemah. Ia melihat ke bawah, melihat Rara, melihat Bima, melihat desa tempat ia tinggal, yang kini gemetar seperti makhluk hidup ketakutan. Adit berusaha mengangkat tangannya, mendorong udara, melawan tarikan itu. Rara, Bima, maaf. Kalau pintu ini terus terbuka, semua orang,
semua desa akan hilang. Bima menggigil, menatapnya. Terus apa yang harus kau lakukan? Jangan bilang. Adit tersenyum. Senyuman terakhirnya sebagai manusia. Ada satu cara. Aku harus jadi kuncinya. Kunci penutupnya. Rara menjerit hingga suaranya pecah. Jangaan. Kalau kamu jadi kunci, kamu nggak akan bisa kembali. Adit menatap Rara, matanya dipenuhi sedih dan ketakutan yang ia sembunyikan. Aku tahu. Cahaya membungkus tubuhnya sepenuhnya. Rara, kalau aku nggak sempat bilang. Terima kasih buat semuanya. Makhluk raksasa tanpa kulit itu menjerit marah, menyadari apa yang akan dilakukan Adit. Ia berusaha meraih Adit kembali, tapi cahaya di tubuh Adit berubah. Dari putih lembut menjadi cahaya yang melukai. Setiap jari makhluk itu menyentuh cahaya Adit, kulitnya terbakar seperti disiram matahari. Makhluk itu menjerit, langit bergetar. Bima berdiri, menggenggam tanah, berteriak dari bawah. Dit, lakukan kalau itu satu-satunya cara. Kami akan di sini. Jangan takut. Adit menutup mata. Ia menarik napas dalam. Dan ia mendorong seluruh cahayanya ke langit. Pintu raksasa itu bergetar hebat. Suara retakan menggema ke seluruh lembah. Cahaya meledak dari tubuh Adit, menyapu seluruh desa dengan sinar putih. Makhluk-makhluk yang merayap dari hutan meleleh seperti bayangan terkena matahari. Rara berusaha memegang tangan Adit, tapi cahayanya terlalu panas. Tangannya menembus angin tanpa bisa menyentuh apa-apa. Adit perlahan menghilang ke dalam cahaya itu. Dengan suara terakhirnya yang samar. Jaga desa ini, jaga satu sama lain. Lalu, cahaya itu pecah. Langit tertutup kembali. Angin berhenti. Hutan diam. Dan tubuh Adit tidak pernah jatuh kembali ke tanah. Ia hilang. Rara jatuh berlutut, menutup wajahnya sambil menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke tanah yang hangat, tanah yang masih menyimpan sisa cahaya dari pengorbanan Adit. Bima tidak berkata apa-apa. Ia berdiri memandangi langit, wajahnya kosong, seperti separuh dirinya ikut pergi bersama sahabatnya. Nenek menggenggam tanah itu dengan tangan gemetar. Pintunya tertutup, tapi kuncinya adalah Adit. Dia ada di balik sana sekarang, menjaga agar tidak pernah terbuka lagi. Rara menunduk, tidak bisa menerima kenyataan itu. Hanya itu saja nasibnya. Adit harus sendirian di sana. Nenek menatapnya. Tidak sendirian. Ada jutaan roh yang juga terkunci di sana. Rara menangis lebih keras. Justru itu, nenek menutup matanya, yang membuatnya sendirian. Desa bersatu tetap tanpa listrik, tetap gelap, tapi tidak ada lagi makhluk-makhluk hutan. Tidak ada lagi angin terbalik atau suara geraman di malam hari. Desa itu kembali seperti dulu, sunyi. Namun setiap malam, tepat jam yang sama ketika Adit menghilang, Rara selalu melihat hal itu. Cahaya kecil di langit hitam berkedip seperti seseorang di tempat sangat jauh masih mencoba memberi tanda. Bima memanggilnya. Rara, kau lihat lagi. Rara mengangguk. Cahayanya masih sama. Bima duduk di sampingnya. Mungkin itu bukan Adit. Rara tersenyum kecil. Mungkin bukan. Ia menatap cahaya itu. Tapi aku akan tetap melihatnya. Sampai benar-benar hilang. Cahaya itu berkedip sekali. Pelan. Hening. Lalu padam. Dan desa kembali gelap. Hening kembali menjadi bahasa utama desa bersatu. Tidak ada listrik, tidak ada lampu, hanya cahaya bulan yang setiap malam menyentuh tanah yang dulu pernah pecah karena pintu besar itu.
Namun sesuatu berubah sejak kejadian itu. Tanah di tempat Adit menghilang selalu terasa sedikit hangat. Seperti ada seseorang yang masih menjaga dari bawah permukaan. Rara adalah orang yang paling sering datang ke tempat itu. Ia duduk di sana setiap malam, menunggu, meski ia tahu mungkin tidak akan ada tanda-tanda apapun. Tapi malam ini, ada yang berbeda. Angin berembus pelan, namun terasa seperti hembusan dari arah yang tidak seharusnya ada. Bukan dari hutan, bukan dari bukit, angin itu turun dari atas. Rara menatap langit, dan ia melihatnya lagi. Cahaya kecil itu, namun kali ini, cahaya itu tidak berkedip. Cahayanya bergerak, pelan, turun, meregang, seperti seutas benang putih yang turun dari langit. Rara berdiri, jantungnya berdegup keras. Bima, Bim, ada cahaya itu lagi. Bima keluar dari rumah dengan langkah cepat. Matanya melebar saat melihat cahaya itu. Itu bukan seperti biasanya. Benang cahaya itu turun, dan berhenti tepat di depan mereka. Tidak menyentuh tanah, tidak menyentuh apapun, hanya menggantung. Dan tiba-tiba, suara samar terdengar dari dalamnya. Bukan suara angin, bukan suara hutan, suara yang mereka kenali. Rara, Bima. Rara menutup mulutnya. Itu suara Adit, lemah, jauh, seperti berasal dari balik lapisan dunia. Rara menangis sambil tertawa, campuran antara bahagia, takut, dan rindu. Adit, kamu dengar kami. Kamu bisa balik. Kamu bisa lihat kami. Cahaya itu bergetar, seolah berusaha keras menyampaikan sesuatu. Aku tidak bisa pulang. Tapi aku bukan sendirian di sini. Ada sesuatu yang mulai bergerak. Cahaya itu memanjang seperti retakan. Bima mundur setapak. Rara, itu bukan sekadar pesan. Itu peringatan. Suara Adit terdengar lagi, lebih cepat, lebih panik dari sebelumnya. Jaga pintunya. Aku tahan sisi sini. Kalian jaga sisi sana. Rara memegang cahaya itu meski tidak bisa benar-benar menyentuhnya. Adit, apa yang bergerak? Apa maksudmu? Hening. Lalu suara itu kembali, lebih pelan. Mereka menemukan jalannya. Tiba-tiba cahaya itu bergetar keras. Seperti sesuatu dari baliknya menarik paksa. Suara Adit berubah seperti terdistorsi. Rara, Bima, jangan, biarkan, pintu. CRAACK. Benang cahaya itu terputus. Langit kembali gelap, angin berhenti. Hening total. Rara jatuh berlutut, menggenggam udara. Adit, Adit. Bima berdiri terpaku, wajahnya pucat. Ia menunduk dan berkata pelan, hampir tidak terdengar. Rara, apapun yang ada di balik sana. Mereka sudah mulai bergerak lagi. Rara menatap tanah yang hangat itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada keheningan. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena ia tahu. Di balik keheningan itulah sesuatu sedang menunggu. Sesuatu yang lebih besar dari pintu pertama. Sesuatu yang bahkan Adit tidak bisa hentikan sendirian. Dan pintu itu, suatu hari, akan kembali bergetar. Desa Bersatu kembali sunyi seperti semula. Tidak ada listrik, tidak ada lampu. Hanya bayangan-bayangan panjang yang berdiri di setiap sudut rumah tua, menjadi saksi dari malam-malam yang tidak pernah benar-benar tidur. Namun bagi mereka yang pernah melihat cahaya Adit, sunyi itu tidak pernah sama lagi. Rara kini berjalan setiap malam ke tanah tempat Adit menghilang. Bima selalu mengikutinya, meski ia tidak pernah mengaku bahwa ia pun takut melewati malam tanpa melihat tempat itu. Nenek duduk di beranda rumahnya yang remang, memegang jimat tua yang retak.
Setiap retakan jimatnya, katanya, adalah tanda bahwa dunia di balik pintu itu bergerak. Penduduk desa lainnya tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang menceritakan. Tidak ada yang bertanya. Namun semua merasakannya. Ketika angin malam tiba-tiba menjadi lebih dingin. Ketika hutan terdiam terlalu lama. Ketika bayangan bergerak sedikit lebih cepat dari sumbernya. Seolah dunia tidak lagi seperti dulu. Seolah seseorang atau sesuatu masih mencoba memanggil dari balik gelap. Desa Bersatu tidak pernah benar-benar pulih. Dan cahaya kecil di langit yang kadang muncul lalu hilang, menjadi satu-satunya pengingat bahwa seseorang masih menjaga pintu itu. Seseorang yang dulu mereka kenal sebagai Adit. Kini, desa itu hidup dalam diam. Dalam pengetahuan bisu bahwa ada pintu lain yang mungkin terbuka. Bahwa pengorbanan Adit hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun mereka belajar satu hal. Bahwa tidak semua kegelapan menakutkan. Dan tidak semua cahaya membawa keselamatan. Dan setiap malam, tepat ketika angin berhenti, setiap orang yang masih terjaga akan menatap langit, menunggu, berharap, takut, karena mereka tahu bahwa suatu hari nanti, pintu itu bisa bergetar kembali.